Bab 125. Sementara itu, di ibu kota, di rumah peristirahatan khusus petinggi militer di mana Paulayan tinggal, ditemani ibunya Claudiani. Hari masih pagi, ketika mobil khusus memasuki pekarang dan parkir di sudut. Peter Lo yang baru selesai memarkirkan kendaraannya, meminta prajurit penjaga untuk mengeluarkan barang-barang kebutuhan sehari-hari Paula dan ibunya. "Bagaimana kabar Tuan?" tanya Paula sambil meminum tehnya. Ibunya duduk di samping tersenyum melihat Peter datang. "Engkau duduklah, aku buatkan kopi untukmu," kata Claudia. Ia bangkit memasuki rumah. Peter duduk lalu menjawab, "Tuan, baik-baik saja di sana?" Peter ingin mengatakan sesuatu, namun ia tahu melihat Paulayan yang sepertinya dalam mood yang kurang baik. Paula mengerti ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Peter padanya dari Franklin. "Engkau bicaralah. Ada apa? Engkau seperti ingin buang air besar," kata Paula. Pada saat itu, Claudia sudah membuat kopi dan duduk menyodorkan kopi yang mengeluarkan asap tipis. "Minumlah dulu," ucapnya. Peter mengambil kopi dan berkata, "Terima kasih, Bibi." Setelah minum kopinya, Peter menarik nafas, memberanikan diri untuk mengatakan pesan Franklin. "Nona Yan, Tuan memintaku untuk meminta informasi tentang Ghost Army di selatan yang kau ketahui." Akhirnya, ia berani mengatakan walau ia tahu akan mendapat makian dari Paula. "Kenapa tidak ia sendiri yang bertanya? Kenapa mesti engkau yang harus menyampaikannya?" jawab Paula dengan wajah buruk marah. Claudia tertawa kecil menatap putrinya. Kita ini keluarga pengawal. Tuan muda mungkin sibuk menghadapi tentara asing di Qinghai. Apakah ia harus memintanya sendiri? Bukankah kewajibanmu untuk melaporkan apapun yang kau ketahui kepadanya?" Wajah Paula makin buruk, karena ibunya membela. "Ibu, apakah kita dianggap pengawal pada saat ini? Ia bertempur di Qinghai, sedangkan kita duduk di sini. Apakah ini namanya pengawal? Dari usia 4 tahun, aku dididik dengan keras untuk berada di sampingnya, untuk memenuhi sumpah leluhurku. Tapi, apa aku ditahan di sini?" Amarah Paula makin tinggi. "Kita 4 keluarga kuno, ditakdirkan hanya mengikuti perintah. Selain engkau, ada keluarga Ye, Dandu, sedang Xiao belum turun dari gunung. Apakah keluarga Ye berada di sampingnya saat ini?" "Kan tidak, hanya ada keluarga Du yang berada di sampingnya. Mungkin pengawal dari keluarga Ye melaksanakan perintah lainnya di Jiangling. Dan engkau di sini pun mengikuti perintahnya, bukan?" jawab Claudia dengan senyum. Peter yang baru mengetahui ada 4 keluarga kuno yang menjaga tuannya, ia pun berkata, "Apakah tugas 4 keluarga itu, Bibi?" tanyanya. Claudia tersenyum menatap Peter. "Aku percaya padamu, selain teman, murid, dan juga bawahan. Maka dengarlah kami 4 keluarga melaksanakan sumpah leluhur keluarga untuk menjaga generasi pertama setiap keluarga Lu." "Keluarga Lu?" tanya Peter makin bingung. Paula yang melihat kebingungan, lalu ia tertawa. "Apakah engkau pikir kami menjaga keluarga Li? Engkau salah. Yang kami jaga adalah keluarga Lu dari Qingzhou," jawabnya. Peter menatap Paula dan Claudia. "Pantas Tuan selalu di dekatnya. Ada kakak Randu dan saudaranya Richard Ye. Sekarang, tambah engkau Nona Yan. Tinggal 1 orang lagi yang belum aku temui," jawab Peter. "Satu lagi adalah Andrea Xiao. Dia 2 tahun di bawahku. Mungkin setahun lagi baru akan turun gunung," jawab Paula. Peter menatap wajah cantik Paula. "Tentu Nona Xiao juga secantik dirimu. Yang aku takutkan, Nyonya muda akan cemburu melihat kalian dekat pada Tuan." Claudia tertawa senang dan menjawab,
Jika nona muda tahu isi sumpahnya, maka ia tidak akan takut karena salah satunya adalah kami tidak boleh menikah pada keluarga Lu. Bibi, berarti saat ini ada 4 keluarga kuno di sisi nyonya besar Anita Lu, tanyanya. Claudia mengangguk menjawab benar. Vandu, paman dari Randu, Pangye, paman dari Cace, Yuyan, paman Paula, dan Zhao Xiao, paman Andrea Xiao. Mereka sudah puluhan tahun di sisi nyonya besar. Sekarang 4 orang itu berada di Jiangling menjaga di sana. 4 orang setiap generasi keluarga kuno adalah yang terbaik untuk dapat mendampingi generasi pertama keluarga Lu, tambah Paula. Tuan memiliki kekuatan yang tiada duanya, ditambah kalian 4 dan 36 saudara kami. Siapa yang berani menyentuhnya, pasti mati, kata Peter Lo. Claudia tersenyum menatap Peter Lo lalu berkata, bedanya kami akan menjaga dari generasi ke generasi, sedangkan kalian akan terputus pada diri kalian. Peter Lo mengangguk. Ia pun berkata, Bibi, Anda benar. Dan beruntunglah kalian berada di keluarga yang memiliki kebaikan di dalam jiwa mereka dan dapat menghargai orang di sekelilingnya, jawab Peter. Bibi, jika ada kesempatan aku ingin menjadi bagian Tuan dan keturunannya seperti kalian. Tuan tiada duanya sebagai manusia. Ia pemimpin dari semua pemimpin. Tuan adalah teman terbaik dari semua sahabat. Tuan adalah guru yang tidak akan kita temui pelajaran darinya guru lain, tambah Peter. Claudia senang mendengar kata-kata Peter. Tentu, engkau bisa jika mengangkat sumpah pada Tuanmu. Peter mengangguk. Ia pun berkata, aku akan bicara dengan 15 saudaraku yang lain, jawabnya. Bukankah tadi engkau bilang ada 36? Kenapa sekarang 15? Tanya Paula. Peter Lo menjawab, Tuan memiliki 20 murid sebelum kami. Sekarang tinggal 19 termasuk Randu yang aku kenal, sedangkan kami ada 17 saudara. Jika Richard sudah masuk, maka ada 15 lagi saudaraku yang aku kenal. Paula menjadi paham, begitu juga Claudia. Obrolan dilanjutkan, dan Paula menceritakan semua yang ia ketahui tentang Ghost Army pada Peter yang mencatat semua yang ia dengar. Markas sementara aliansi. Setelah markas mereka rata dengan tanah, serangan selama 2 jam dari pasukan Qinghai. Joachim sedang menerima telepon jarak jauh dari perwira tinggi di markas pusat komando di benua Amerika. Sebaiknya, begitu Jenderal, tarik semua prajurit di sini yang mentalnya sudah jatuh tidak siap bertempur, kata Joachim. Di ujung telepon, suara laki-laki terdengar. Penasehat, bagaimana menurutmu? Apakah kita bisa memasuki negeri itu melalui Qinghai? Tanyanya. Joachim menggeleng kepalanya. Sulit Jenderal. Kemungkinan hanya 10% walau yang kita hadapi di Qinghai adalah pasukan penjaga perbatasan, bukan pasukan inti mereka, jawab Joachim. Sekuat itukah mereka? Pertanyaan dari ujung telepon itu. Joachim tersenyum pahit. Pemimpinnya yang kuat membuat mental bertempur pasukan menjadi 10 bahkan 100 kali lipat dari kemampuan asli mereka. Suara di ujung telepon sedikit kaget dan bertanya, apakah ia berada di Qinghai? Bukankah ia sudah pensiun? Joachim tertawa. Jika prajurit bisa pensiun, jenderal juga begitu. Namun, pelindung negara tidak pernah pensiun, jawab Joachim. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu? Tanya dari ujung telepon. Jenderal, di Xinjiang yang turun hanya 5 orang muridnya, menghancurkan semua dalam 1 hari. Di sini, dia yang turun hanya butuh 2 jam markas kita rata dengan tanah. Jika engkau minta saranku, tarik mundur semua ini, kita cari kesempatan lain, jawab Joachim tanpa ragu. Aku akan bicarakan dengan 4 pimpinan koalisi lainnya. Engkau jaga diri, jawab pria itu dan telepon terputus. Joachim memandang jauh. Semoga pimpinan di pusat komando dapat mengerti dan mau mengalah saat ini, pikirnya. Sementara, pagi hari di gedung walet. Suasana sedikit ramai sejak kedatangan Tufu. Randu bersama adik-adiknya juga hadir di sana.
Mereka berbagi cerita bersama Tufu. Jingsong yang tidak dapat menahan tawanya berkata, "Tuan Fu, sejak dari utara aku sudah memintamu untuk mengobati sakit tertawaku ini. Namun hingga hari ini engkau belum memiliki obatnya." Walau ia merasa sedih ketika bertanya, namun di wajahnya tetap tersenyum dan terdengar tawa yang bernada sedih. Tufu memandang Jingsong. Ia pun berkata, "Engkau tidak memiliki penyakit, bagaimana ada obatnya? Jika sifatmu yang tidak dapat menahan tawa, maka itu bukan penyakit, tapi suatu kebahagiaan," jawab Tufu sambil tertawa. Jingsong yang wajahnya memburuk tetap tertawa. "Menurutku, engkau tak perlu mengobatinya. Benar kata adikku ini. Itu sebuah kebahagiaan yang tidak semua orang bisa tertawa walau sedang sedih sepertimu," kata Bao Seng, lalu ia tertawa. Frankly yang juga mendengar lucuan orang-orang itu berkata pada Jingsong, "Aku bisa mengobatimu, namun efeknya engkau tidak akan bisa tertawa lagi walau engkau ingin tertawa. Bagaimana?" "Kalau begitu, biarlah aku tertawa begini, daripada tidak bisa tertawa lagi," jawab Jingsong. Feng Long yang dari tadi tertawa menghadap Frankly. "Tuan, berita dari luar. Para prajurit asing ditarik mundur, dimulai hari ini. Namun belum ada tanda-tanda adanya prajurit pengganti yang akan masuk." Frankly mengangguk. Melihat kondisi ini, mereka hanya bisa menarik mundur pasukan yang sudah jatuh mental itu. Kemungkinan kedua mereka menarik permanen dan tidak menggantikannya lagi. Bao Seng menatap Frankly dan bertanya, "Tuan, bagaimana engkau dapat berpikir mereka menarik yang lama dan tidak mengirim yang baru? Di sana ada Jack Chim yang licik dan cerdas. Ia sudah membaca sejak Xinjiang hingga di Qinghai. Ia sudah mengukur dirinya tidak dapat mengalahkanku, maka ia akan memberi saran ke pusat komando untuk mundur dan mempersiapkan diri untuk mencoba di lain waktu," jawab Frankly. Feng Long bertanya, "Bagaimana kita tahu mereka mundur, tidak kembali lagi?" Frankly tersenyum. "Bibi, kita tunggu mereka selama 15 hari, jika tidak ada pergerakan mereka murni mundur," jawab Frankly. "Bagaimana kita benar-benar bisa yakin?" tanya Feng Long penasaran. Frankly tertawa kecil. "Bibi, di sana ada penasehat militer Jack Chim. Jika ia pergi, maka mereka mundur. Aku hanya ingin memastikan selama 2 minggu setelah ia pergi," jelas Frankly. "Engkau minta orangmu mengawasi apakah penasehat mereka ikut pergi atau tidak," perintah Frankly. "Baik, Tuan. Akan aku laksanakan," jawab Feng Long. Randu maju. Ia pun berkata, "Tuan, kalau ia akan pergi, bolehkah kami maju bertujuh untuk mengambil kepalanya?" tanya Randu. Frankly menggeleng kepalanya. Ia pun berkata, "Aku ingin engkau dan adikmu akan mampu membawa kepalanya untukku. Namun, aku juga yakin di antara kalian akan tertinggal di sana. Jarak masuk ke posisi mereka jauh ke dalam. Kita tidak bisa mengirim bantuan untukmu dan adik-adikmu. Lagi pula, jika mereka mundur, berarti mereka kalah," jawab Frankly. Randu paham. Frankly menjaga nyawanya dan adik-adiknya. Jarak yang jauh memang sulit untuk melarikan diri. Ia pun menjawab, "Baik, Tuan, saya mengerti. Aku paham kalian tidak takut mati, namun bagiku, kepala kalian lebih berharga dibanding kepalanya. Ia laki-laki tua yang tidak kalian ambil kepalanya di waktu ia akan menyerahkan kepalanya pada Tuhan," kata Frankly menambah penjelasan kenapa ia melarang Randu dan adik-adiknya pergi mengambil kepala Chim.